Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Tadi dua video tadi berbicara tentang bilangan rasional dan bilangan pecah. Nah, sebelumnya eh, saya ingin menyampaikan perihal kesulitan dalam pembelajaran. Nah, ini kita akan memasuki materi-materi pembelajaran bilangan rasional. Bagaimana sih nanti mengaplikasikan pembelajaran pecahan ini dalam siswa SD? Jadi bagaimana caranya nanti membelajarkan, bagaimana nanti caranya untuk pembelajarannya, terus bagaimana nanti konsepnya. Nah, ini nanti kita akan bicara secara bersamaan, tapi sebelumnya saudara perlu ketahui beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat belajar bilangan rasional. Yang pertama, siswa kurang tahu makna dari pecahan setengah, 2/3, dan 3/4. Ini maknanya apa itu siswa terkadang mengalami kesulitan. Sehingga dalam pembelajaran itu nanti akan saya bahas bagaimana dong cara mengajarkan. Nah, di awal sudah kita bahas bahwa pembelajaran di SD itu yang pertama sebisa mungkin pembelajaran itu dilakukan dengan melibatkan benda-benda konkret kan gitu. Jadi secara konkret. Nah, setelah secara konkret lalu semi konkret lalu abstrak. Nah itulah ini terkadang pembelajaran ini tidak belum sampai siswa memahami. Nah, itu belum sudah dihentikan, dilanjutkan. Nah, makanya ini berakibat bahwa siswa kurang paham sebenarnya maknanya setengah itu seperti apa toh, maknanya 2/3 itu seperti apa, dan maknanya 3/4 itu seperti apa, itu kurang paham. Yang kedua, siswa kurang memahami perkalian bilangan asli dengan pecahan. Nah, namanya perkalian bilangan asli dengan pecahan. Nah, ini siswa kurang begitu paham. Nah, jadi sudah kan tahu kan namanya perkalian pecahan dengan pecahan itu jika dua buah pecahan dikalikan maka pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut. Nah, tetapi saat pecahan ini dikalikan dengan bilangan asli bagaimana? Nah, ini siswa mengalami kesulitan. Caranya gimana? Nah, saudara perlu ketahui bahwa bilangan asli itu sebenarnya juga bilangan pecahan. Bilangan asli itu sebenarnya juga bilangan rasional. Bilangan asli itu 1/1. Contohnya 3. 3 itu kan bilangan asli. Itu sebenarnya 3/1 kalau diubah dalam pecahan. 7. 7 itu bilangan asli. Jika dirubah dalam pecahan jadi 7/1. Nah, itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, saudara harus bisa menekankan pada titik ini. Nah, yang ketiga, mengalami kesulitan dalam memahami pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan senilai lain nanti juga akan saya bahas perihal dua pecahan yang senilai. Lalu 4, siswa mengalami kesulitan dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jadi mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kecil, mana yang menunjukkan sama dengan, nanti juga akan saya bahas. Kesulitan dalam mencari hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ini merupakan kemampuan prosedural dari siswa. Ini tidak hanya pecahan, semuanya juga sama. Kesulitan dalam menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah 6 kesulitan siswa saat belajar bilangan rasional atau kesulitan belajar dan pembelajaran bilangan rasional. Dari kelima ini bisa menjadi patokan saudara saat menyusun suatu pembelajaran. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, nah itu juga sudah dipertimbangkan dengan ini juga. Nanti di mana nanti letak kesulitan siswa. Oke, tadi adalah kesulitan-kesulitan. Nah, sekarang kita akan beranjak pada pembelajaran. Pembelajaran konsep pecahan pada siswa SD itu seperti apa? Tadi sudah saya singgung sedikit. Ya,
bahwa dalam pembelajaran anak SD, siswa SD, itu Brunner itu memberikan tiga tahapan, tiga langkah, yaitu tahapan konkret, semi konkret, dan abstrak. Begitu juga dengan pecahan. Konsep pecahan ini disampaikan kepada siswa itu yang pertama pada tahap konkret, yaitu menggunakan benda-benda konkret. Nah, itu harus kita pahami bersama. Jadi saat saudara melakukan pembelajaran, saudara harus memahami itu konsep pecahan, dan setelah itu saudara bisa menyampaikan tentang pecahan kepada siswa. Yang pertama dengan apa? Dengan benda konkret. Benda konkret itu seperti apa? Apa itu kriteria yang harus kita gunakan? Yang pertama, benda konkret tersebut adalah benda yang ada pada lingkungan siswa. Jadi benda-benda itu harus ada di lingkungan siswa. Yang setiap hari siswa tahu. Contohnya seperti apa? Biasanya buah-buahan, nah, menggunakan jeruk, ya itu kan, nah, itu konkret, semangka, ya itu kertas, tali, dan lain sebagainya. Itu ada yang ada di lingkungan sekitar, benda yang ada di lingkungan siswa. Jangan menggunakan benda yang tidak ada. Itu nanti akan siswa mengalami kesulitan. Nah, ini contohnya, saya kan ada di desa. Nah, di desa itu tidak semua anak tahu tentang pizza. Nah, sedangkan alat-alat peraga, gambar-gambar tentang pecahan, itu kebanyakan menggunakan pizza. Nah, ini juga akan memberikan beban kepada siswa. Saat siswa yang belum tahu tentang pizza. Nah, itu. Kalau yang sudah tahu tidak masalah. Tapi yang belum tahu ini, dia akan mendapatkan beban lebih. Jadi yang penting itu ada di lingkungan siswa. Ada yang setiap hari dipegang siswa, yang sering siswa melihat. Nah, ini adalah ciri atau syarat dari benda konkret yang digunakan. Nah, tetapi tidak semua benda konkret yang ada di lingkungan siswa dapat digunakan. Ciri yang kedua, benda-benda tersebut harus memiliki bentuk teratur. Nah, jeruk pun juga sama. Jeruk itu yang dalamnya harus teratur. Yang tidak teratur ini nanti akan membiaskan tentang konsep pecahan. Begitu juga dengan semangka. Semangka itu harus juga teratur. Mecahnya harus pas. Nah, itu. Nah, ini di jeruk, semangka itu harus pas. Nah, benda yang punya bentuk teratur itu banyak. Tali, ada kertas, itu kan bentuknya teratur. Itu yang lebih simpel. Yang lebih simpel yang bisa saudara buat untuk pembelajaran. Jadi seperti jeruk, semangka, tali, kertas, origami, nah itu semua bisa digunakan. Itu bentuk-bentuknya, tapi harus apa? Mempunyai bentuk teratur yang simetris. Sehingga saat pembagian, dibagi nanti, nah itu akan pas. Sehingga konsep pecahan itu tidak akan terbiaskan. Jadi akan utuh dan benar. Nah, dari keadaan yang konkret itu, nah, lalu selanjutnya akan dibuat pembelajaran dengan menggunakan semi konkret. Yang disebut semi konkret itu apa tuh sebenarnya? Nah, semi konkret itu seperti ini. Semi konkret itu adalah gambar dari benda konkret. Itu disebut semi konkret. Kalau konkret, konkret itu nyata. Seperti jeruk itu kan ada. Semangka itu ada. Tali itu ada. Kertas itu ada. Siswa tahu, siswa bisa megang, bahkan siswa membawa dari rumah. Itu konkret. Nah, kalau semi konkret itu adalah gambar dari benda konkret. Nah, contohnya seperti itu gambar jeruk tadi yang dipotong sebelah kedua. Ada semangka, lalu ada telur, ada apel, ada apa tadi.
pepaya, yaitu ada pizza. Ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung dari kondisi atau keadaan siswa. Apakah mereka tahu, mereka pernah melihat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari semi konkret, yaitu gambar dari suatu benda konkret, itu semi konkret. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Nah, abstrak, nah itu nanti langsung menggunakan 3/4, 2/3, itu abstrak dalam bentuk bilangan. Nah, itu tadi adalah bentuk cara mengetahui saudara mana konkret, mana abstrak. Nah, lalu dari benda-benda yang sudah saudara ketahui, ini konkret, ini semi konkret, lalu sintaksnya itu seperti apa tuh dalam pembelajaran itu? Langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa? Nah, ini adalah penerapan pembelajaran konsep pada anak SD kelas 3. Kalau ini saya buat atau dalam modul itu sederhana, menggunakan kertas manila, menggunakan kertas yang ada, yang sederhana, yang simple, tidak mahal, dan yang pasti dia sebangun atau bagaimana, tetap bentuknya, bisa dilipat dan sebagainya. Jadi yang pertama, silakan dibuat suatu kertas yang memiliki bentuk geometri yang pas. Nah, di situ ada bentuk lingkaran, yang membuat lingkaran dari kertas manila. Lalu ada bentuk persegi panjang. Lalu ada bentuk origami persegi. Itu boleh bentuknya sama. Ini bisa digunakan. Nah, lalu saat saudara sedang menggunakan, lalu lipat menjadi dua bagian. Kertas manila itu lipat menjadi dua bagian. Setelah dilipat, nah kan ada garis tengah bagiannya. Nah, yang separuh itu silakan diarsir. Nah, setelah diarsir, lalu dibuka lagi menjadi utuh. Tidak dilipat, tapi dibuka menjadi utuh. Nah, yang ada arsiran itu taruh di belakang, yang tidak arsiran itu taruh di muka. Sehingga nanti bisa disampaikan kepada siswa. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sebelahnya, dalamnya sana, ini kan bentuknya polos. Bentuknya polos. Jadi yang polos itu dihadapkan ke saudara pada saat pembelajaran. Nah, lalu tunjukkan muka. Muka itu apa yang polos tadi, tidak ada arsiran. Kepada anak-anak. Sampaikan kepada anak-anak, ini loh nak, ini merupakan satu bagian utuh. Jadi lingkaran itu yang tidak ada arsiran itu satu bagian utuh. Kertas itu satu bagian utuh. Itu ditampilkan kepada anak-anak. Anak-anak jadi tahu, oh itu berarti satu bagian utuh. Yang kedua, lalu kita lipat. Kita lipat satu bagian utuh tadi. Kita lipat ke depan. Plek. Nah, sehingga setelah kita lipat menjadi dua, nah itu kan ada garisnya. Lalu kita balik. Yang ada arsirannya kita tampilkan kepada siswa. Kita tunjukkan yang ada arsiran tadi ke depan. Tunjukkan kepada siswa lain loh. Yang satu bagian ada arsirannya, yang satu bagian tidak ada arsirannya. Tadi sudah dilipat sama besar. Bagiannya sama. Nah, setelah itu kita tunjukkan, kita kenalkan bahwa yang diarsir itu disebut dengan setengah atau 1/2. Ini satu bagian dari dua bagian ini. Nah, itu sampaikan kepada siswa. Nah, lambangnya itu 1 dan 2 atau 1/2. Nah, itu ditampilkan dan jelaskan kepada siswa, lalu ulangi lagi.
dengan menggunakan beberapa pengenalan pecahan yang berbeda. Nah, setelah itu siswa disuruh membuat. Ayo silahkan membuat 4 per 2 per 4, 3 per 4. Nah, nanti diarsir. Nah, menggunakan kertas origami tadi murah. Banyak isinya, saat siswa salah bisa disobek, lalu ganti lagi, kan bisa. Nah, itu enak, lebih fleksibel, lebih apa ya, lebih maksimal daripada alat peraga yang permanen. Nah, itu. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran konsep pecahan di awal. Sehingga siswa tahu, oh ini bapaknya apa. Nah, ini adalah menjawab kesulitan yang pertama tadi. Siswa kurang tahu makna dari setengah, 3 per 4, itu kurang tahu. Nah, pembelajaran ini menjadi apa itu? Solusi untuk permasalahan siswa yang pertama tadi. Digunakan itu hal yang ada di sekitar. Tadi lalu ini sebagai konsep dari saudara semua, nah, saudara harus tahu pecahan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pecahan murni atau sejati, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut dan tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini disebut dengan pecahan murni, contohnya 2 per 3. Lalu ada 2 per 5, 5 per 12, 9 per 14, 11 per 18. Ini adalah disebut pecahan murni, bahwa pembilangnya lebih kecil dari penyebut, atau penyebut lebih besar dari pembilang. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari campuran bilangan bulat dengan bilangan pecahan murni atau sejati. Ini disebut dengan campuran. Namanya campuran itu ya dicampur antara pecahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2 per 3, 4, 5 per 6, 5, 4 per 7. Nah, ini disebut dengan bilangan campuran, pecahan campuran. Ada pecahan murni, sejati, dan pecahan campuran. Lalu pecahan senilai lainnya. Nah, tadi ada kan permasalahan ambedkang nomor berapa tadi. Nah, siswa mengalami kesulitan untuk menentukan pecahan yang senilai. Nah, pecahan yang senilai, pecahan yang cara penyusunannya berbeda, tapi punya hasil bagi sama dan mewakili bagian atau daerah yang sama. Nah, ini dapat diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Jika siswa mengalami kesulitan, siswa akan mengalami kesulitan. Disampaikan bahwa ini ketiganya ini memiliki nilai yang sama. 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8. Ini memiliki bagian yang sama atau senilai. Nah, kalau menggunakan lingkaran mengalami kesulitan, menggunakan persegi bisa. Nah, ini juga sama. Nah, ini bisa disampaikan kepada siswa. Ini pembelajaran semi konkret. Nah, ini bisa memfasilitasi untuk mencari solusi bagi kesulitan siswa dalam pembelajaran yang pertama tadi. Dari kesulitan-kesulitan yang di atas pertama saya sampaikan tadi. Menentukan pecahan senilai. Nah, itu caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini secara abstrak. Nah, jadi kalau siswa sudah memahami, lalu diproses secara abstrak. Nah, jika ingin senilai, maka mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya A per B. A per B itu dapat dilakukan dengan mengalihkan C. Pembilangnya dikalikan C, penyebutnya dikalikan C. Nah, ini nanti akan menghasilkan bilangan pecahan senilai. Contoh,
3/4. Nah, itu sama-sama kita kalikan 5. 3 kita kalikan 5 menjadi 15. 4 kita kalikan 5 menjadi 20. Nah, ketemu 15/20. Jadi 3/4 itu sama dengan 15/20. Ini sama. Jadi nilai 3/4 dan 15/20 itu sama. Yang kedua 7/9. Kita sama-sama kalikan 3. 7 kali 3 21, 9 kali 3 27. Dia ketemu 7/9 itu sama dengan 21/27. Nah, ini adalah dua contoh dari suatu bilangan cacah senilai. Atau maaf, bukan bilangan cacah, tapi pecahan senilai. Nah, ini berikutnya mengurutkan pecahan. Nah, ini juga tadi sama. Siswa mengalami kesulitan saat mengurutkan. Wah, ternyata juga sulit mengurutkan. Cara mengurutkan, kata kuncinya adalah penyebutnya harus sama. Nah, siswa itu pasti kan tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. 1, 2, 3 itu bilangan asli. Nah, yang menentukan dia lebih besar, lebih kecil adalah pembilang. Tetapi dengan syarat penyebut harus sama. Sebenarnya di situ 3/5 dan 3/5. Nah, ini menunjukkan apa? Dia menunjukkan sama dengan. Karena penyebutnya sama dan pembilangnya sama. Sekarang penyebutnya sama, pembilangnya tidak sama. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya yang besar. Nah, yang harus dicaplok. Nah, berarti 4/5 itu lebih besar dari 3/5. 4/5 lebih besar dari 3/5. Nah, 4/5 dengan 5/5. Nah, 4/5 itu lebih kecil dari 5/5. Nah, ini adalah untuk mengurutkan pecahan. Nah, lalu kalau penyebutnya tidak sama, jika tidak sama, cari pecahan senilai yang memiliki penyebut sama. Ini maksudnya tidak sama itu penyebutnya tidak sama. Contohnya apa ini? 2 sama 6 ini tidak sama. Nah, kalau tidak sama kita samakan dulu, kita carikan suatu bilangan senilai atau pecahan senilai. Jadi 2/3, ini kan 6, ini 3. Nah, makanya 3 ini biar menjadi 6 kan kali 2. Nah, maka penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2. Ketemu 4/6. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. Nah, baru bisa 4/6 ini gimana? Oh, ternyata dia lebih kecil dari 5/6. Nah, itu. Itu merupakan cara pembelajaran dan untuk mengantisipasi atau mencari jalan keluar bagi siswa yang mengalami kesulitan. Sehingga dalam pembelajaran itu dapat jalan dengan baik. Nah, ini operasi bilangan pecahan. Saya yakin saudara semua bisa dipelajari dan saudara sudah memahami gimana tuh sebuah pecahan itu jumlahkan atau dikurangi. Kalau dijumlahkan dan dikurangi kan harus disamakan penyebutnya. Kalau dikali gimana? Kalau dikali ya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini sangat mudah. Jadi saya persilahkan saudara untuk dapat mempelajari sendiri.